Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan mahasiswa semester 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, sebelumnya mungkin rekan-rekan mahasiswa, teman-teman mahasiswa di sini juga baru mengenal atau mendengar nama saya ya, Febriati Darmis. Setelah melihat wajah saya juga baru. Jadi sini saya dosen baru di Universitas Telkom. Jadi untuk satu semester ini saya akan menampung mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Jadi nanti silakan, saya sudah buat grup WA ya untuk mempermudah dan juga memperlancar komunikasi kita. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa boleh sharing juga selain melalui si akad atau dari chat live streaming ketika kita menyampaikan materi, maka rekan-rekan juga bisa WA secara langsung di grup untuk membahas materi yang kita bahas untuk di pertemuan-pertemuan di mata kuliah analisa dan perancangan sistem ya. Oke, mungkin langsung saja. Sini saya akan memulai untuk perkuliahan kita pada malam hari ini. Untuk materi yang pertama atau pertemuan pertama itu kita analisa dan perancangan sistem. Sebelumnya saya akan bahas terlebih dahulu ya kontrak dari perkuliahan kita ya. Jadi nanti kita ada 16 kali pertemuan seperti mata kuliah lainnya tentunya. Kita ada 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan itu ada materi, dan kemudian nanti saya akan menyelipkan beberapa kuis di pertemuan ya, karena di beberapa pertemuan tentunya, karena itu saya akan mengukur seberapa paham materi yang saya sampaikan dan yang diserap oleh teman-teman mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa tentunya. Nah, 14 kali pertemuan ini nanti ada ujian tengah semester tentunya dan juga ujian akhir semester. Jadi saya harapkan juga teman-teman mahasiswa bisa full pertemuannya sehingga nanti tidak ada kendala untuk syarat sebagai ujian tengah semester ataupun akhir semester. Kemudian absensi kita 80%. Jadi saya harap nanti seminim mungkin untuk ketidakhadiran ya, jadi bisa dilakukan secara maksimal nih absensinya, kalau bisa full 16 kali pertemuan. Kemudian nanti kita ada proyek akhir semester, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian tugas mahasiswa wajib mengerjakan tugas yang saya berikan, tentunya nanti ada beberapa. Mungkin tidak semua pertemuan akan saya kasih tugas ya, tapi nanti ada beberapa mungkin saya akan berikan tugas ke Anda, sehingga nanti silahkan dikerjakan secara maksimal. Nah, tugas ini sendiri nanti dilakukan secara mandiri, dan juga ada secara tim tentunya. Kemudian untuk pertemuan kita selanjutnya itu nanti kita akan ada materi live streaming. Jadi saya harapkan rekan-rekan mahasiswa juga dapat berpartisipasi atau dapat masuk di live streaming. Jika ada kendala boleh nanti chat melalui chat live, atau nanti ketika live streamingnya telah selesai boleh kita lanjutkan diskusi dengan menggunakan grup WA ya. Karena kita live streaming juga nggak panjang ya, jadi yang mengingat juga kita harus membatasi ya. Jadi nanti mungkin 30 menit hingga 40 menit materi yang akan saya sampaikan, sehingga sisa dari jam perkuliahannya itu kita bisa diskusi melalui grup WA atau mengerjakan tugas di siakat ya. Dan grup WA itu sudah saya buat dan sudah saya share juga di siakat. Nanti saya harapkan juga rekan-rekan mahasiswa untuk join di grup WA tersebut, sehingga nanti tidak ada informasi-informasi yang tidak sampai ke mahasiswanya. Dan jika memang nanti ada mahasiswa yang berhalangan untuk hadir di perkuliahan saya, nantinya itu boleh silakan WA langsung ke saya ya. Oke.
Oke, jadi untuk pertemuan satu ini saya mulai saja. Ini adalah definisi sistem dan gambaran umum dari sebuah sistem ya. Nah, apa sih sistem itu? Apa sih sistem informasi? Kemudian bagaimana sih siklus sistem informasi? Kemudian karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Nah, materi ini akan kita bahas di pertemuan pertama ini ya. Nanti silahkan teman-teman mahasiswa untuk menyimak, dan jika memang nanti ada kendala atau ada yang belum jelas dari materi yang saya sampaikan secara singkat ini, silahkan bertanya secara langsung melalui grup WA ya. Oke, apa sih sistem itu? Nah, tentunya rekan-rekan mahasiswa juga sudah pernah mendengar ya sistem. Nah, sistem itu bisa dilakukan secara online ataupun offline. Jadi sistem itu kalau kita artikan itu suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Artinya setiap sistem itu memiliki prosedur yang saling berhubungan. Jadi bisa jadi nanti prosedur itu banyak sehingga nanti terhubung sehingga menjadi sebuah kegiatan ya untuk mencapai tujuan tertentu atau sasaran tertentu. Dan sistem itu juga bisa merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tentunya ini juga berkaitan dengan pemakai sistem di poin pertama tadi ya. Jadi nanti ya mungkin rekan mahasiswa juga sudah sedikit paham ya dengan sistem. Jadi kalau misalnya kayak contohnya sistem perkuliahan nih, perkuliahan dari Astekon ini bagaimana. Nah, alurnya bagaimana, kita harus input ke RS dulu, kemudian nanti kita bisa melihat HS kita, kemudian bagaimana sih prosedurnya agar kita bisa mendapatkan nilai yang bagus, gitu kan. Nah, semuanya itu udah tersistem secara baik. Nah, prosedur itu apa? Jadi ada urutan-urutan operasi clerical to menulis. Nah, biasanya melibatkan orang dalam satu atau lebih departemen sehingga nanti terjadi beragam beragam transaksi atau sehingga menjadi sebuah keseragaman. Nah, kemudian juga prosedur itu sebuah step by step atau urutan-urutan atau tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya. Nah, ini adalah prosedur ya. Jadi biasanya setiap misalnya kita akan melakukan sebuah kegiatan, itu biasanya harus melakukan tahapan-tahapan nih. Nah, ketika kita bagaimana prosedurnya, kemudian bagaimana tahapannya, kemudian siapa yang mengerjakannya dan kapan dilakukan dan bagaimana mengerjakannya ya. Tentunya. Oke. Selanjutnya itu karakteristik sistem. Nah, karakteristik ini ada komponen sistem, ada batas sistem, ada lingkup luar, ada penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengelolaan sistem, dan sasaran sistem. Apa sih komponen sistem itu? Apa sih komponen sistem itu? Jadi sistem itu adalah suatu sistem dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi yang bekerja sama membentuk satu kesatuan. Nah, komponen-komponen tersebut dapat berupa bentuk subsistem. Nah, di dalam komponen itu nanti memiliki sifat-sifat sistem yang dapat menjalankan fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Nah, sehingga di komponen itu sendiri itu akan saling berinteraksi ya, sehingga menjadi sebuah sistem yang lebih besar atau bisa suprasistem. Jadi dalam sebuah sistem itu bisa ada subsistem lainnya sehingga menjadi sebuah sistem yang sangat besar. Contohnya kayak sistem informasi gitu ya. Nah, sistem informasi dalamnya ada sistem-sistem di dalamnya, misalnya ada sistem informasi mahasiswa, sistem informasi dosen, sistem informasi keuangannya, sistem informasi untuk mata kuliahnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian
Ada batasan sistem apa? Batas sistem boundary ya. Jadi ada ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkup luar. Batas sistem mungkin suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi sistem itu bisa terdiri beberapa sistem ya, dan satu sistem itu memiliki batasan tertentu sehingga nanti dia akan berkaitan dengan sistem-sistem lain, dan setiap sistem itu memiliki batasannya sebetulnya kayak sistem. Nanti mungkin kita akan bahas selanjutnya ya. Kemudian ada lingkup luar dari sistem atau environment. Nah, untuk apapun yang di luar dari lingkup atau batasan sistem itu harus operasi sistem tersebut, sehingga nanti menguntungkan dan juga merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi bagi sistem tersebut, sehingga lingkungan luar harus selalu dijaga, dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus dikendalikan, kalau tidak maka akan mengganggu kelangsungan hidup sistem tersebut. Gitu. Kemudian ada penghubung sistem atau interface. Ini dia menghubungkan sistem dengan subsistem lainnya dengan menghubungkan sistem atau interface. Nah, menghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lain. Jadi di situ akan ada di mana sistem itu memiliki subsistem di dalamnya, sehingga nanti akan saling berhubungan ya. Kemudian ada masukan atau input. Nah, jadi sebuah sistem harus ada inputannya sehingga nanti bisa diolah menjadi sebuah sistem informasi. Kemudian ada keluaran sistem input. Nah, kalau kita punya inputan, otomatis nanti kita ada output. Tentunya sebelum kita menghasilkan keluaran sistem atau output, itu ada namanya olah data atau proses. Inputan tetap diproses sehingga menjadi sebuah output. Gitu. Nah, pengolahan sistem atau ada proses. Nah, ini proses saya sampaikan tadi bahwa jika ada input, ada output. Sebelum ada output, tentunya ada yang namanya di proses pengolahan datanya terhadap transaksi tersebut sehingga nanti menjadi sebuah informasi atau sebuah sistem yang dibutuhkan oleh manajemen atau orang-orang tertentu. Kemudian sasaran sistem. Nah, sasaran sistem ini memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Jadi, kalau misalnya sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak akan digunakan. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan. Nah, jadi nanti seperti itu ya, jadi sasaran sistem informasi. Oke, kemudian ini karakteristik sistem yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ada subsistem di mana di dalam ada boundary tadi ada batasan ya, batasan dari sistem yang lebih besar seperti itu. Kemudian subsistem juga memiliki batasan-batasan sehingga nanti bisa berkaitan sehingga menjadi sebuah input kemudian diproses dan hasilnya menjadi output dan bisa sehingga bisa saling berkaitan. Jadi nanti sistem itu berkaitan erat satu dengan lainnya sehingga bisa menjadi sebuah sistem yang sesuai dengan fungsi dan tujuan yang diinginkan. Oke, kemudian ada klasifikasi sistem. Nah, klasifikasi sistem apa sih? Di sini klasifikasi ini kita ada sistem abstrak, sistem fisik, sistem alamiah, sistem buatan manusia, sistem tertentu, sistem tak tentu, sistem tertutup, dan sistem terbuka. Nah, apa sih penjelasannya? Oke, jadi klasifikasi sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dan komponen lain. Nah, sistem abstrak dan juga sistem fisik. Nah, sistem abstrak itu merupakan sistem yang merupakan pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, misalnya sistem teologi. Sedangkan sistem fisik artinya sebagai sistem yang nampak secara fisik sehingga setiap makhluk dapat melihat misalnya sistem komputer ya, sistem komputer ataupun sistem
yang bisa kita sentuh. Kemudian ada sistem alamiah. Sistem alamiah itu apa? Sistem alamiah itu merupakan sistem yang terjadi melalui proses alami, tidak dibuat oleh manusia. Misalnya seperti sistem tata surya. Nah, mungkin kan sistem tata surya kan Anda udah tahu ya, sudah tertata, sudah sesuai sebagaimana mestinya. Kemudian setiap sistem tata surya itu sendiri memiliki subsistem yang saling berkaitan, bumi dengan matahari, bumi dan bulan, dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem reproduksi, nah itu juga bisa dijadikan contoh untuk sistem dari sistem buatan manusia ini ya, sistem yang kita rancang ya, misalnya sistem akuntansi, sistem informasi, sistem perkuliahan atau sistem dan sebagainya, yang mana memiliki prosedur yang bisa dijalankan sehingga mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada sistem deterministik atau sistem probabilistis. Nah, sistem deterministis itu adalah sistem beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi atau diramalkan ya. Kemudian juga ada sistem probabilistik. Nah, ini juga bisa yang tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Bisa semua sistem manusia ya, sistem manusia tidak dapat kita prediksi. Kemudian ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem tertutup merupakan sistem yang berhubungan dan berpengaruh dengan lingkungan luar. Sehingga ada sistem tertutup dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luar, misalnya closed system secara tertutup. Sehingga pihak yang luar itu tidak bisa ikut campur dengan sistem yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tersebut atau masyarakat tertentu ya. Kemudian ada siklus sistem farmasi, ini tadi yang disampaikan bahwa ada memasukkan data, kemudian ada proses, ada keluar informasi, kemudian informasi, kemudian ada penerimanya, kemudian sehingga ketika penerima sudah mendapatkan informasi yang diinginkan, kan ada keputusan ya atau hasil dari olah informasi kemudian akan ada hasil tindakan nih, sehingga nanti bisa membuat sebuah keputusan. Nah, hasil keputusan tersebut kemudian akan disimpan di sebuah basis data. Nah, ini adalah sistem informasi. Nah, sistem informasi itu sendiri tidak akan mati ya, dia akan berkembang terus sesuai dengan ikuti zamannya, bisa dikembangkan seperti itu. Jadi data kemudian juga informasi yang disampaikan ini adalah sistem informasi yang diolah ya, jadi diolah sehingga menjadi sebuah data. Jadi ingat, jadi sebuah sistem informasi itu ada input, ada proses, dan juga ada output. Nah, output ini bisa dijadikan sebuah keputusan atau rekomendasi. Gitu. Kemudian kualitas informasi. Nah, kualitas informasi ini harus mengacu dengan 3 kategori di bawah ini, yaitu relevan, tepat waktu, dan akurat. Nah, relevan ini sesuai dengan apa yang dicari. Jadi informasi itu harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan kemudian apa yang ingin kita cari gitu ya. Jadi jangan sampai nanti informasi itu tidak relevan. Misalnya kita butuh informasi A, maka nanti ya harus A yang harus kita cari. Misalnya saya ingin tahu nih informasi terkait Ibu Febri gitu ya. Nah, yang kalian cari adalah informasi Ibu Febri. Jadi bukan dosen lain seperti dari nama, kemudian juga alamat mungkin, kemudian juga latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan, dan lain sebagainya itu harus relevan. Ya. Kemudian tepat waktu juga. Jadi sebuah proses informasi itu sangat baik jika dilihat dari nilai memiliki kualitas dan nilai secara apa nilai kekiniannya. Jadi informasi itu bisa berubah. Ada informasi yang tidak bisa berubah, misalnya kayak sejarah ya. Sejarah itu kan kalau kita cari informasi maka akan sama seperti itu. Nah, tapi
yang tidak kekinian itu apa sih, yang bisa berubah itu apa sih? Misalnya kayak kalian tahu nilai dolar atau nilai tukar uang ya. Nah, di situ kan ada yang namanya eh, perbedaan ya, mana setiap bulan atau bahkan setiap minggunya itu akan ada perubahan-perubahan, sehingga nantinya informasi yang lalu itu tidak akan relevan atau tidak akan akurat ya, nantinya kasarnya tidak akan akurat, sehingga informasi itu harus diperbaharui, kemudian juga informasi itu harus akurat, tidak boleh mengira-ngira tentunya. Oke, kemudian nilai informasi. Nah, nilai informasi itu harus berkaitan dengan dua ya, manfaat dan biaya. Di mana manfaat itu harus lebih besar dari biayanya, sehingga nanti bisa dimanfaatkan secara lebih efektif. Jadi untuk pengukuran nilai informasi biasanya dihubungkan dengan analisis cost, effectiveness, dan cost benefit. Nah, jadi inilah tadi sedikit materi pembuka untuk pertemuan kita ya. Mata kuliah kita itu pertama, sehingga nanti silahkan rekan-rekan masing saya akan share. Saya akan share juga materi ini di grup WA, dan juga saya akan kirim link ya ke Isi Akad, sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa juga bisa melakukan absensi, kemudian juga bisa melihat materi saya. Nah, jika nanti memang ada materi yang saya sampaikan ini belum jelas, atau masih ada yang belum dipahami, silakan nanti rekan-rekan mahasiswa bisa bertanya melalui grup WA ya, selama jam mata kuliah kita masih berlangsung tentunya. Oke, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan untuk malam hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tentunya salam kenal dari saya. Semoga nanti pertemuan berikutnya saya bisa melakukan live streaming, sehingga nanti kita rekan-rekan mahasiswa juga bisa menyimak secara langsung ya materi yang akan saya sampaikan. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Selamat malam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.